Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Bapak Ibu, adik-adik, pengurus DKM yang dirahmati Allah, apa kabar malam hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon izin duduk saja, karena berdiri dan duduk tidak jauh berbeda. Ya, insya Allah. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagian dari budaya kita adalah PHBI, peringatan Hari Besar Islam. Nuzulul Quran bagi kita umat Islam adalah sesuatu yang sangat berarti. Bukan sekedar historis, tapi juga ideologis. Bahkan sangat bersifat magis. Mungkin begitu, ya. Tapi yang lebih penting dari semua itu adalah kembali memaknai hakikat nuzulul Quran, kemudian menghadirkan sebuah kebiasaan baik, karakter baik, amalan yang baik, bahkan mungkin yang baru, kemudian semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya akan tawarkan pertama, nah ini tawaran, nanti pilihannya pertama atau kedua ya. Pertama, saya menyampaikan sesuatu yang sudah banyak tersebar di internet. Sejarahnya bagaimana, apa sebenarnya nuzul Quran, yang sudah banyak dibahas oleh para pembahas di YouTube, di medsos. Itu yang pertama. Jadi saya mengulang kembali itu. Atau yang kedua, saya menyampaikan sesuatu yang sulit dicari di internet, bahkan mungkin gak ada. Sehingga hal ini akan baru bagi kita, ya. Atau mungkin sama judulnya, temanya, isinya berbeda. Itu pilihan yang kedua. Dan setelah disampaikan ini, selesai acara ini, langsung bisa dieksekusi sebagai bagian dari hikmah, pelajaran, ibroh, amalan yang menandai nuzul Quran 1446 Hijriah. Jadi kira-kira pilih yang pertama atau yang kedua? Ibu-ibu pilih yang pertama atau kedua? Ini sampaikan, ibu-ibu nyampaikan. Apa tadi ya? Tapi ibu bisa terdengar ya di sana? Atau di dalam doang nih Pak Oni? Ada ya speaker? Oh iya. Kalau gitu saya ulang lagi. Ibu-ibu pilih yang pertama atau kedua? Hah? Apa tadi ya? Oke, saya ulang. Ini harus jawab karena untuk mengantarkan ya pembelajaran kita biar masuk nih. Ibu-ibu, pilih yang pertama atau kedua? Yang pertama tadi apa? Yang kedua apa? Oke, ya diulang lagi deh. Bapak-bapak kita tes. Bapak-bapak, pilih yang pertama atau kedua? Oh, kedua Bu. Udah connect ya. Oke, ikut yang kedua. Ini gak ada kampanye ya. Ya. Yang pertama atau yang kedua aja? Ya, oke. Jadi yang pertama, saya akan menyampaikan sesuatu yang mengulang di internet, yang udah banyak dibahas oleh para pembahas, ya. Dan dari tahun ke tahun itu aja. Yang kedua, saya akan menyampaikan sesuatu yang tidak dibahas atau mungkin belum dibahas di internet. Ya, mungkin ada yang mirip-mirip kalau Bapak Ibu lihat atau sempat dengar YouTube saya. Mungkin ada sedikit pengulangan. Tapi kalau belum, berarti yang belum pernah. Dan ditawarkan yang kedua ini,
setelah acara ini kita langsung bisa eksekusi. Ini yang penting. Jangan hanya kita mengulang lagi. Bukan berarti tidak boleh mengulang, boleh banget. Tapi yang lebih penting adalah setelah kita mengkaji, memaknai, mempelajari, ada hal baru yang kita bisa eksekusi. Setuju? Sepakat? Are you ready? Nah, ini kalau duduk enak begini. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Kita lanjutkan ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Al-Quran itu jelas di awal surat Al-Baqarah bahwa Al-Quran itu salah satu fungsinya adalah hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Oke. Kita di bulan puasa ini, di bulan Ramadan ini, ada amalan yang paling besar berbeda dari bulan yang lain adalah amalan as-saum, puasa. Dan Allah sampaikan dalam surat Al-Baqarah 183 jelas, outcome-nya itu jelas. Ya, apa outcome-nya? La'allakum tattaqun. Yang diinginkan oleh Allah dari amaliyah puasa adalah kita bertakwa. Sedangkan takwa itu disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah di awal surat. Takwa itu identik dengan sebuah sikap menjadikan Al-Quran sebagai hudan, sebagai petunjuk. Habis puasa dapat piala takwa tapi jauh dari petunjuk Al-Quran, kira-kira matching enggak? Enggak. Tidak. Jadi takwanya seperti dapat gelar tapi enggak ada isi, dapat sarjana tapi enggak berisi. Jadi apa manfaatnya dong? Begitu juga dengan nuzul Quran kali ini. Kita ingin mengkaji, tapi setelah itu kita bisa mengeksekusi amalannya. Nah, oke. Al-Quran sebagai hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, pertanyaan sebelum kita serius nih mengkaji ini, pertanyaannya, apakah ada setelah takwa? Apakah ada hal yang harus diperhatikan setelah takwa? Bapak Ibu, adik-adik semua, setelah takwa ini kira-kira apa yang kita perlu perhatikan? Adakah sesuatu yang kita perlu headline atau kita perlu garis bawahi? Adakah sesuatu yang kita perlu perhatikan kembali sehingga takwa itu naik level ke level berikutnya? Nih, kalau masalah level nggak ada hadisnya ya, nanti ditanya hadisnya mana itu levelnya, gitu. Ya, karena ini dari banyak kajian, kalau kita lihat ayat demi ayat, kita lihat hadis demi hadis, maka kita perlu next level, dari level takwa ke level berikutnya. Coba cek, dicari di ChatGPT, nggak akan ada tuh. Ya, di DeepSeek nggak akan ada. Makanya kita ajari. Saya pernah tanya ke ChatGPT, Heri Purwosusanto itu siapa? Oh, dia jawab, dia akademisi, ya, S1-nya di UGM, S2-nya di UGM, S3-nya di UGM. Saya bilang, Mas Chat, sampean salah. Saya nggak kuliah di UGM, ya. S1 saya di Tebu Ireng, Jombang, S2 di UIN, S3 di UIN. Mohon maaf, terima kasih, akan saya perbaiki, katanya begitu. Itu ChatGPT. Masya Allah. Makanya ChatGPT itu jadikan sebagai alat untuk membantu melihat secara umum, seperti riak-riak buih di atas samudra. Jadi kalau kita cukup dengan ChatGPT, cukup dengan DeepSeek atau yang semacamnya, robot-robot pencari data, maka kita seperti, mohon maaf, anak SD. Pokoknya kamu ini ya, kayak kita nggak tahu apa-apa gitu. Nah, makanya ini malam ini kita coba cari apa next level dari setelah takwa ini. Ada yang punya usul kira-kira apa, ibu-ibu?
Setelah takwa itu kita perlu perhatikan apa sih? Bapak-bapak, apa Pak kira-kira? Setelah takwa, kita nih habis puasa nanti nih, dapat takwa nih. Kita perlu memperhatikan apa nih kira-kira Pak? Menjaga ketakwaan, Masya Allah. Ibu-ibu, tadi dari Pak pengurus menjaga ketakwaan yang perlu kita perhatikan. Kalau ibu-ibu apa nih? Setelah dapat takwa, habis puasa, lewat bulan Ramadan, yang perlu di headline apa Bu? Kira-kira Bu? Sama juga ya, menjaga takwa ya. Ya biar jawabannya seragam lah ya. Oke, menjaga takwa boleh ya? Menjaga takwa. Bagaimana menjaganya? Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita perhatikan dari Al-Quran, ya, bahwa orang yang bertakwa nih itu diberi banyak fasilitas oleh Allah. Apa fasilitasnya? Dia yarzuqhu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki dari arah yang tidak pernah disangka sebelumnya. Dia diberi Al-Furqan, kemampuan membedakan baik dan buruk. Dia diberi berkah oleh Allah, diberi kasih sayang oleh Allah, diberi rahmat oleh Allah. Ya. Dimasukkan ke surga oleh Allah. Banyak sekali manfaat-manfaat ketika orang itu mendapatkan ketakwaan. Nah, satu hal yang perlu kita headline adalah setelah takwa itu ayat Allah dalam Al-Quran, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Nah, sesungguhnya Allah itu ma'al ladzina taqaw, bersama orang-orang yang bertakwa, wal ladzina hum muhsinun, dan orang-orang yang muhsin. Coba. Jadi setelah takwa itu ada lanjutannya apa? Muhsin. Enggak bisa dengan takwa saja, yaitu muhsin. Apa itu muhsin Pak kira-kira? Nah, oke. Ini surat An-Nahl 128 ya. Nah, nanti bisa dicek kajiannya di tafsirnya, bisa dicek ya. Bahwa next level dari setelah takwa adalah muhsin. Inilah kalau kita muhsin nanti udah otomatis tuh terjaga takwanya dari Ramadan sekarang sampai Ramadan berikutnya, bahkan sampai ajal menjemput kita. Next level setelah takwa adalah muhsin. Nah, oke. Muhsin itu dari bahasa Arab ya. Asal katanya adalah ihsan. Ya. Dari ihsan. Ya, pelakunya namanya muhsin. Apa itu ihsan? Nah, ini perlu didalami, diingat kembali. Kalau kita bahas tentang ihsan, maka kita ingat hadis kedua kitab Arba'in, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ketika Rasulullah ditanya oleh malaikat Jibril, apa itu iman, apa itu Islam, dan apa itu ihsan. Makanya disebutkan dalam hadis, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang puasa karena iman. Nah, ini hadis yang pertama apa? Yang pertama tadi hadisnya tadi, iman karena iman, wahtisaban, dan berharap pahala dari Allah, balasan dari Allah, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni seluruh dosa-dosanya yang terdahulu. Alhamdulillah. Masya Allah. Iman itu apa? Percaya, yakin pada Allah, yakin puasa ini perintah Allah, yakin orang berpuasa itu mendapatkan kesempatan yang luar biasa dari Allah, fasilitas dari Allah, kemudian mengantarkan seorang menjadi bertakwa. Pintu iman disebutkan.
Yang kedua, Islam. Tadi hadisnya, kita jadikan hadisnya ini sebagai metodologinya. Ya. Iman, tadi sudah kita yakin selain rukun iman yang 6 itu, kita perlu yakin setiap amalan ini selalu berada dalam kuasa Allah. Kita yakin balasan Allah, yakin amalan kita lakukan ini benar-benar sahih, itu yakin. Lalu masuk ke Islam. Apa itu Islam? Selain 5 rukun tadi, Islam itu syariat. Syariatnya puasa seperti apa? Tidak makan, minum dari fajar sampai maghrib dan seterusnya. Syarat rukunnya itu Islam. Dan masuk yang ketiga baru ihsan. Apa ihsan itu? Anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya. Beribadah kepada Allah. Nah, berhenti dulu. Ibadah ini dalam konteks Islam ada ritual dan ada sosial. Ritual dalam bahasa Arabnya mahdhah. Sosial ghairu mahdhah. Semua yang kita lakukan, bekerja, mencari nafkah, mengajar, belajar, membantu orang, berjalan, ya, apalagi berlari, berolahraga, dalam konteks Islam disebut ibadah ghairu mahdhah. Jadi tidak ada aktivitas yang kita jalankan kecuali semuanya ibadah. Ini harus kita perhatikan nih. Ya. Nah, ketika kita melakukan ibadah ritual, aspeknya mahdhah, sembah menyembah, dan ibadah ghairu mahdhah, sosial, aspeknya muasyarah, pergaulan, muamalah, berhubungan dengan sesama, semua itu harus pakai kacamata ihsan. Apa tadi kacamata ihsan? Metodologi ihsan itu apa? Anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kita beraktivitas ibadah seakan-akan sembari melihat Allah. Jika kita tidak mampu karena keterbatasan akal kita, maka kita dilihat Allah. Allah melihat kita. Itu ihsan. Nah, semoga udah mulai nyambung nih. Udah mulai connect. Setelah takwa itu harus ihsan. Harus menjadi muhsin. Nah, sebelum tekniknya nanti seperti apa manfaatnya nih? Begini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Takwa itu sering diterjemahkan, dimaknai oleh para alim ulama mentaati perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Betul? Betul ya? Oke, kita sepakati ya. Takwa itu sebagaimana ajaran para alim ulama berdasarkan literatur yang banyak dari Quran maupun hadis, dapat disimpulkan dengan kata yang sederhana, mentaati perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Fasilitasnya banyak. Kalau kita lakukan itu, fasilitasnya banyak. Termasuk keberkahan, rezeki tadi ya, ketenangan, surga dan sebagainya. Nah, persoalannya muncul. Manakala orang bertakwa, setelah puasa selesai, dia bertakwa, dia mentaati perintah Allah, dia menjauhi larangan Allah, tapi dia kadang-kadang masih putus asa. Ada begitu enggak, Bapak Ibu? Kadang-kadang dia masih sedih. Ada masalah dia sedih banget. Sampai sakit, padahal dia taat. Sholat gak pernah bolong, puasa dijalanin, tapi sampai kurus kering badannya. Nah, kalau saya kurus tapi gak sampai kering lah. Kurus kering badannya karena gak mau makan. Ada masalah yang berat dia pikirkan. Ada anaknya, istrinya, mungkin orang tuanya, kerabatnya, atau persoalan hubungan sama manusia. Begitu membuat dia sedih. Ini bermasalah. Ini gak naik level dia, baru takwa belum muhsin. Membuat dia takut. Nanti setelah lulus kuliah ngapain? Takut dia, khawatir, cemas. Bahkan kalau malam mau wudhu takut lagi. Nah, ini bersoal. Ya, bermasalah gara-gara sering nonton film horor. Padahal apa?
Harusnya muhsin. Muhsin itu gimana? Anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ketika kamu beraktivitas apapun, baik sosial maupun ritual, maka kamu seakan-akan melihat Allah. Kalau tidak mampu, seakan-akan Allah melihatmu. Ada nggak kita rasakan? Kita udah puasa nih, selesai nih. Takwa, insya Allah Allah berikan kita yang namanya piala, gelar, takwa namanya. Kita sholat 5 waktu, berarti kita juga takwa. Kita menjalankan sholat Jumat, kita juga takwa karena kita mentaati perintah Allah. Kita menjauhi perbuatan yang dosa, kita juga takwa, ya. Dan hadiahnya tadi macam-macam tadi. Namun kadang kita masih sedih. Ada nggak ibu-ibu di sini yang kadang khawatir, cemas, sedih, gelisah gitu? Ada bu? Nggak ada ya? Hebat nih pak. Nggak ada ya? Saya khawatir nggak terdengar aja. Bapak-bapak, ada nggak? Kita itu udah takwa, tapi kadang-kadang kita sedih banget sih, gitu. Kadang kita jengkel gitu. Ada pak? Ada ya? Pak Irwan pernah gitu? Pernah ya? Ya sering, sering. Kalau kita pernah sedih, cemas, sampai kemudian mengganggu keimanan kita, ya keislamannya mungkin nggak terganggu. Apa ini keislaman? Taat pada Allah, sholat 5 waktu dijalanin, puasa dijalanin, minum minuman keras tidak dijalankan, zina dijauhin, ya kata-kata kotor dijauhin. Tapi hatinya cemas, gundah, gulana, sedih, gampang putus asa. Maka berarti belum muhsin. Kenapa? Karena ihsan itu, muhsin itu yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia berbuat baik. Padahal belum sampai di situ. Berbuat baik itu yang dasarnya bukan apa yang dilihat mata. Berbagi ke orang berbuat baik, berkata-kata kepada orang baik, berbuat baik. Belum. Ada dasarnya yang harus diyakinkan, dilengketkan setelah takwa itu. Apa itu? Anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu harus lengket dulu. Jadi kita selalu ma'iyatullah. Apa tadi dasarnya? Innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Itu lanjutannya nggak bisa dipisah. Jadi kalau kita berhenti di takwa, stop, belum sesuai dengan kehendak Allah. Ayatnya tadi. Jadi lalu harus apa? Harus muhsin. Naik level, harus muhsin. Dan kata waw atof itu sebenarnya nggak bisa dipisah. Takwa itu harus muhsin. Muhsin otomatis takwa. Muttaqin, muhsinun, muttaqun, muhsinun. Itu harusnya seperti sekeping mata uang, nggak bisa dipisah-pisah. Idealnya seperti itu. Prakteknya memang perlu proses, perlu waktu. Tadi ada orang taat, tapi kalau lagi sedih sampai nggak mau makan, tutup pintu. Ada orang taat, tapi masih belum mau memaafkan orang bersalah padanya. Selalu mengungkit-ungkit. Kalau lagi nggak enak hati, kesalahan suami kayaknya muncul semua di pelupuk mata. Kebaikannya hilang sirna. Ibu-ibu ada nggak begitu? Nggak ada ya? Alhamdulillah. Bahayanya begitu. Makanya Rasulullah pernah menyampaikan penghuni neraka nanti kebanyakan dari kaum ibu, perempuan, bukan karena mereka nggak taat pada Allah, bukan karena mereka nggak sholat, nggak puasa, nggak haji, tapi karena dalam sesi hidupnya dia pernah menganulir semua kebaikan suaminya. Na'udzu. Kapan itu? Biasanya kalau lagi emosi. Kalau lagi emosi, lagi salah paham, lagi nggak terima, tiba-tiba muncul, Mas, kayaknya aku bersamamu nggak pernah bahagia deh. Loh, Masya Allah. Naudzubillah. Padahal dulu awal menikah itu bahagia banget, fotonya masih ada senyum mereka. Setelah menikah dapat sekian puluh tahun, gara-gara masalah mungkin tidak terlalu besar, sampai kata-kata muncul, aku nggak pernah bahagia berkeluarga menjadi istrimu.
Naudzubillah. Ibu-ibu jangan sampai Bu ya. Ya, kalau itu maka belum sampai muhsin nih. Belum sampai muhsin. Nah, Ibu Bapak, kira-kira mau nggak kita naik level menjadi muhsin itu? Mau ya? Padahal belum dikasih tahu loh manfaatnya apa jadi muhsin. Apa tadi manfaatnya? Belum ya? Baru tekniknya. Teknik pertama itu, belum teknik berikutnya. Apa tadi? Anta budallah ka'annaka tarau fa ilam takun tarau fa innahu yaraka. Itu tekniknya. Itu muhsin. Nah, apa manfaatnya? Manfaatnya disebutkan oleh Allah, inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Oh, Masya Allah. Ini teksnya itu aja. Nanti sebelum dan sudahnya itu menunjukkan bahwa yang dimaksud aulia Allah itu orang yang takwa kemudian muhsin. Siapa itu aulia Allah? La khaufun alaihim walahum yahzanun, yaitu orang-orang yang tidak takut dan tidak sedih. Loh, Masya Allah. Kalau dia takut, kalau dia sedih, sedikit aja, sebentar aja, beberapa detik. Semakin sedikit detikannya, maka semakin bagus tingkatan iman dan ihsannya, muttaqun dan muhsinunnya. Ya. Itu Masya Allah. Ini yang disebut aulia Allah, kekasihnya Allah. Kalau kita sudah bertakwa, habis puasa, naik level menjadi muhsin, maka otomatis kita menjadi aulia Allah, kekasih Allah. Siapa itu? Lanjutan ayatnya, orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Nah, jadi penjelasannya, kenapa saya sampaikan bahwa muhsin itu adalah aulia Allah? Karena dia melewati takwa. Nggak bisa kalau nggak melewati takwa. Harus takwa dulu, baru level berikutnya muhsin. Menganggap dia melihat Allah atau dilihat oleh Allah. Menganggap dia mampu melihat Allah atau dia yakin Allah melihat dia. Itu ihsan. Kalau ada orang bilang, aku yakin kok Allah melihatku, atau aku bisa melihat Allah, tapi dia nggak takwa karena dia nggak sholat 5 waktu. Kalau dengar adzan pokoknya eling doang. Ya yang penting eling aja deh. Enggak, bukan itu yang dimaksud aulia Allah, kekasihnya Allah. Kekasihnya Allah harus melewati iman, harus melewati takwa, kemudian menuju ke muhsin. Ya, menuju ke ihsan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tadi penguatnya, kenapa saya katakan level berikutnya harus muhsin? Karena ihsan itu dijelaskan, penjelasan di ayat surat An-Nahl tadi, innallaha ma'alladzina taqau walladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama. Masya Allah. Siapa di sini yang nggak mau dibersamai Allah? Mau kita dibersamai bodyguard aja senang, dibersamai Google Map aja senang. Wah, kemana-mana cari map. Meskipun agak-agak ngaco dikit, tapi ya lumayan lah, ada petunjuk arah. Itu baru alat. Lah ini yang membersamai kita siapa? Khaliquna, pencipta kita. Rabbuna, yang mengatur kehidupan kita, alam semesta. Ya. Yang mengatur, menentukan nasib kita. Kita matinya kapan? 10 tahun lagi, 5 tahun lagi, 15 tahun lagi. Itu Allah. Allah membersamai kita loh. Gara-gara kita muhsin. Innallaha ma'alladzina taqau walladzina hum muhsinun. Siapa yang dibersamai Allah adalah aulia Allah. Dalam hadis, mataku menjadi mata dia menjadi mataku untuk melihat. Tangan dia menjadi tanganku untuk memegang. Kaki dia menjadi kakiku untuk berjalan dan seterusnya. Ini Masya Allah. Jadi orang yang bertakwa kemudian masuk naik level menjadi muhsin, maka dia menjadi aulia Allah, kekasih Allah. Apa fasilitasnya? Ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Dibersamai Allah. Ibu-ibu mau nggak selalu dibersamai Allah? Mau Bu ya?
Jawab Bu. Ya. Ya Allah, ibu-ibu yang menjawab keluarnya terdengar sendiri aja, minimal sendiri aja, mau kabulkan ya Allah. Amin ya. Saya ulang, ibu-ibu mau nggak dibersamai Allah? Alhamdulillah. Bapak-bapak, adik-adik, mau tidak dibersamai Allah? Mau. Kalau mau, nggak ada cara lagi kecuali kita harus menjadi aulia Allah, menjadi kekasihnya Allah. Ya, aulia itu jamak dari wali, waliyun. Ya, aulia. Nah, wali itu kita sebenarnya yang punya anak sekolah udah wali, tapi masih murid. Wali murid, belum menjadi walinya Allah. Ya, kita jangan masuk ke definisi wali dalam kategori tasawuf. Ya, itu saya kira perlu kajian tersendiri. Kita yang jelas aja. Al-Quran ini bukan dipersulit. Al-Quran ini dimudahkan oleh Allah untuk diamalkan siapapun yang membacanya. Bukan hanya orang beriman, tapi orang gak beriman pun kalau dia mau silakan. Masya Allah. Nah, sekarang ini nih teknisnya yang bisa dieksekusi. Bagaimana caranya agar kita selalu bisa melihat Allah dengan mata kita loh. Ada yang udah pernah melihat Allah dengan mata? Atau merasa kita dilihat oleh Allah? Kalau merasa dilihat sih, ya udah pernah lah. Tapi kalau melihat ini yang belum. Bagaimana caranya? Allah kasih tahu cara, ya, di dalam Al-Quran dan hadis yang disampaikan baginda Nabi. Siapa yang ingin ihsan? Siapa ingin posisi merasa dilihat Allah atau merasa melihat Allah, itu mereka yang melakukan nanti tekniknya ini akan dibersamai Allah, akan menjadi kekasihnya Allah. Kita nggak sebut menjadi waliullah karena nanti masuk ke ranah tasawuf. Kita sebut menjadi kekasihnya Allah, beloved friend gitu loh ya. Ya, kekasihnya Allah, terkasih. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, caranya ada dalam surat Ali Imran ayat 190, 191. Ya, Allah sebutkan muhsin itu dalam ayat yang berbeda punya korelasi dengan yang disebut ulul albab. Jadi ini ibarat kita, saya di kampung disebut dipanggil orang tua maupun anak kecil itu mas. Sedangkan di sini di kampus disebut Pak, di Unida dipanggil Pak, di Sebi dipanggil Ustadz. Ya, di tempat saya di sekitar panggil Kak. Orangnya sama, itu aja. Tapi panggilannya beda-beda. Allah ingin menjelaskan konteks yang lebih sumulia, yang lebih mencakup semuanya. Inilah ma'alladzina taqaw walladzina muhsinun. Allah ingin jelaskan, hambaku, kalau kau ingin menjadi kekasihku, nih begini, nih begini, nih begini. Orangnya sama, tapi kalau kamu berada dalam banyak kondisi tadi, kamu tetap dalam kondisi ini. Itulah kekasihku. Itu. Ya. Tadi kondisinya kita menjadi orang muttaqin, menjadi muhsin, kondisi menjadi ulul albab. Nah, ini. Nah, Oke, dalam surat Ali Imran ayat 190, 191. Nah, orang yang muhsin bisa lewat ulul albab ini. Siapa mereka ulul albab? Albab alladzina yadhkurunallah. Orang yang mengingat Allah. Jadi zikir itu diartikan dalam bahasa Indonesia mengingat Allah. Ya. Yadhkurunallaha qiyaman, ketika dia berdiri nih. Kalau kita berdiri nih. Nah, kita lagi berdiri nih. Kita diam aja, nggak ngomong apa-apa. Kita ingat Allah. Wa qu'udan, dan kita duduk. Kita juga ingat Allah. Wa ala junubihim, dan berbaring. Nggak usah dicontohin lah. Berbaring, tiduran, juga mengingat Allah. Artinya apa? Segala macam kondisi selalu harus ma'iyatullah, selalu bersama Allah. Tadi innallaha ma'alladzina taqaw walladzina muhsinun. Jadi selalu bersama Allah. Kondisinya selalu bersama Allah. Nah, sekarang pertanyaannya ketika kita berdiri, Pak.
Selalu bersama Allah enggak kita? Ketika kita duduk selalu bersama Allah enggak? Ketika kita berbaring selalu bersama Allah enggak? Bagaimana caranya kita ngerti kita bersama Allah? Gimana caranya? Caranya gimana Pak? Kita ngerti bahwa kita bersama Allah. Gimana cara kira-kira? Di mana letaknya? Kita ngerti kita bersama Allah. Allah nggak bisa kita lihat dengan mata kita, tapi kita bisa hadirkan hadarah a'dhamullah. Kita bisa mengagungkan Allah lewat makhluknya Allah. Lewat makhluknya Allah. Makanya anta budallah ka'annaka tarah. Kamu melihat Allah, bukan melihat fisiknya Allah, tapi melihat kehadiran Allah dalam makhluk ciptaan Allah. Makanya disebutkan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Nah, dan lanjutannya tadi apa? Wa yatafakkarun. Awalnya yadhkurun, mengingat. Belakangnya yatafakkarun, berpikir. Ini kombinasi. Ya. Kalau mengingat sekedar ingat, tapi dia nggak hanya mengingat, berpikir. Nah, ini perjalanan filosofinya seperti itu. Orang yang muhsin, orang yang mau menjadi kekasih Allah, dia ditantang untuk mengingat Allah ketika dalam kondisi apapun, berdiri, duduk, berbaring. Dan setelah itu nggak cukup dengan mengingat, tapi wayat tafakkarun, dia memikirkan berbagai macam kondisi. Fi khalqis samawati wal ard, ciptaan langit dan bumi, serta kegiatan sehari-hari kita disuruh mikirin tuh sama Allah. Kemudian menghasilkan outcome. Hasilnya apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Nah, sekarang itu Qur'annya, tadi hadis-hadisnya. Nah, sekarang rumusannya. Nah, kan udah jam 9 ya. Nanti ada dialog ya. Semoga, saya pengen ada dialog biar langsung kita bisa eksekusi. Rumusannya seperti apa, Bapak Ibu? Saya sampaikan begini. Dari penjelasan itu semua, maka cara terbaik, teknik terbaik yang saya alami, ya, yang mungkin juga dialami oleh banyak orang, tapi mungkin belum sempat disampaikan saja. Apa itu? Caranya adalah pertama, mengaitkan semua apa yang kita indra kepada Allah. Itu namanya anta budallah ka'annaka tarahu. Kamu melihat Allah. Ya, melihat apa? Misalkan kita melihat nih jamaah semuanya di sini. Kita bukan mau ngomentari jamaah begini, tapi justru kita mengingat Allah. Nah, itu. Jadi oke, satu masih ada splitnya tadi. Mengkaitkan semua apa yang kita indra dengan mata, yang kita dengar dengan telinga, yang kita rasa dengan kulit kita, yang kita kecap mungkin dengan lidah kita, atau yang terpikirkan di hati kita, mengkoneksikan semuanya dengan Allah. Itu pertama. Sulit atau gampang? Ibu-ibu, sulit atau gampang? Halo. Bapak-bapak, kira-kira sulit atau gampang? Oke, saya ulang. Caranya, rumusnya untuk menjadi kekasih Allah adalah mengkoneksikan, menyambungkan lah ya, menyambungkan semua yang kita indra dengan panca indra ini plus hati kita ini. Karena hati ini Masya Allah ya, dalam Al-Quran disebutkan hati itu berpikir, hati itu memikirkan, hati itu mengingat, hati itu mempelajari, itu hati. Makanya Al-Ghazali mengatakan hati itu raja. Ibarat mobil yang lewat, yang berjalan, sopirnya itu hatinya tuh. Bensin penuh, mobil habis servis, fisiknya, rodanya bersih, lancar, semuanya nggak ada masalah. Tapi sopirnya bermasalah, nggak nyampe ke tujuan, bisa nyampe ke jurang. Itulah hati. Nah, semua yang kita lihat dengan mata, kita dengar, bahkan terbersih di dalam hati kita. Langkahnya apa? Koneksikan kepada Allah, sambungkan kepada Allah. Kira-kira sulit atau gampang? Ada yang masih sulit, ada yang sudah mudah, ya gampang. Jadi kita melihat nih, kita melihat bapak-bapak tua
kita melihat orang yang difabel, kita melihat orang kaya, kita melihat orang miskin, kita melihat orang yang lagi takabur, sombong, kita lihat orang yang lagi adigang adiguno, kata-katanya begitu, wah kayaknya berkuasa sekali. Kita lagi melihat apa? Kita sedang diintimidasi. Kita apapun koneksikan kepada Allah. Kalau masih sulit, lanjutannya, cara berikutnya yang kedua adalah apa? Doa. Gampang Pak ya? Bu ya? Caranya apa? Berdoa. Jadi bukan hanya mengkoneksikan, tapi mendoakan. Apa dasarnya? Dasarnya khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Ada orang yang dulu mungkin pernah saya contohkan. Ada orang tidak menutup aurat, lewat berpapasan dengan kita. Kita melihat dia tanpa sengaja, misalnya melihat auratnya tanpa sengaja. Nah, kalau tanpa sengaja nggak dosa. Yang dosa kata Pak Oni menteleng ya. Bahasa Jerman gitu. Ya, melihat terus, udah awalnya nggak sengaja jadi sengaja. Nah, itu nggak boleh. Nah, kita lewat nih papasan dengan dia, udah cantik, ya ini untuk bapak-bapak lah ya. Udah cantik, nggak nutup aurat, lewat berpapasan dengan kita. Pertanyaan saya, bagaimana cara kita memberi manfaat pada dia? Kita berhenti nggak mungkin, apalagi dia sama suaminya. Apalagi dia pakai motor, kita juga pakai motor, nggak mungkin. Padahal tantangan Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik bagi manusia ada yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Caranya bagaimana? Doa. Allah sampaikan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Aku ini dekat. Ya, ujibud da'wat da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi. Masya Allah. Itu dialognya Bapak Ibu. Itulah caranya. Muhsin itu caranya sebelum berbuat baik, hatinya sudah terkoneksi dengan Allah dengan cara berdoa. Dan ingat, kalau ada 3 trilogi ini Pak, ajaran Islam, iman, Islam, ihsan. Yang kelihatan manusia yang mana Pak? Islam. Makanya Islam kan antasyadu. Ayo, asyhadu alla ilaha illallah. Nah, itu kan. Para mualaf tuh. Ya, lagi banyak orang mualaf. Nah, itu yang kelihatan mata. Yang tidak kelihatan iman dan apa lagi? Ihsan. Ini enggak kelihatan. Antara 3 poin besar yang mengilhami, iman menjadi akidah, tauhid, Islam menjadi syariah, fikih dan sebagainya, ihsan menjadi tasawuf, akhlak dan sebagainya. Itu 2 di antara 3 itu nggak kelihatan. Yang kelihatan hanya 1, yaitu Islam. Orang pakai peci, ke mushola jalannya, ini Islam. Masya Allah. Iman nggak kelihatan, ihsan nggak kelihatan. Di mana letaknya? Iman itu di dalam hati manusia. Di mana letaknya takwa itu? Kata Nabi, at-taqwa hahuna wa isyaru ila sadri. Ya, takwa itu di sini sambil menunjuk dadanya, di dalam hati, dada, jiwa. Ihsan itu di mana? Merasa kita melihat Allah, merasa dilihat Allah, atau Allah melihat kita. Di mana? Di dalam hati. Semua aktivitas hati itu dijelaskan dalam Al-Quran. Wala takfu ma laisa laka bihi ilm inna sam'a wal basara. Sam'a itu pendengaran, wal basara dan penglihatan, wal fuada dan aktivitas hati. Ya, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Seluruh aktivitas 3 hal itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Belum lagi Allah sampaikan, ya, Allahu ya'lamu ma fi qulubikum. Allah tahu apa yang ada di hatimu. Ya, Allahu alimum bidzati sudur. Allah tahu apa yang ada di dalam dadamu. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Allah tahu apa yang ada di dalam jiwamu. Tuh, Masya Allah. Belum lagi dalam surat Al-Baqarah dijelaskan,
apapun aktivitas hati kita, Allah tahu. Makanya Aisyah ditanya, Aisyah menjelaskan ketika ditanya bagaimana cara dia berzikir, cara dia mengingat Allah. Aisyah mengatakan, aku mengingat Allah di dalam hatiku dengan fuad, dengan aktivitas hati, lebih aku sukai 1:70 dibandingkan dengan aku mengucapkan dengan lisanku. Masya Allah. Jadi caranya jelas sekali Pak. Udah dicontohkan oleh Aisyah. Aisyah itu aktif hatinya. Iya. Untuk apa tadi? Mengkoneksikan semua yang kita indra dengan Allah. Lihat orang yang menyakiti kita loh, kita melihat Allah Pak. Sudah belum? Itu Pak. Kita buka-buka foto. Ada foto yang pernah menyakiti dalam hidup kita, foto orang. Kita ingatnya Allah, bukan ingat keburukan orang itu. Kita lagi ngobrol sama temen, temen kita nyebut nama temennya dia yang sama persis dengan temen kita yang pernah menyakiti kita zaman dulu kala. Kita bukan benci pada dia, malah ingat Allah. Kenapa ingat Allah? Caranya bagaimana? Doakan kebaikan pada dia yang dulu nyakitin kita. Apa nasnya? Dalam Al-Quran surat Ali Imran 159. Fabima rahmati minallah lintalam walaupun tafadhan ghalidal qalbi lam fadhu min khawlik fa'anhum astaghfirullah wa syur bil amr fa idza zamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Jelas banget. Jadi ternyata aulia Allah itu muhsin. Kekasih Allah itu orang yang selalu bisa mengindra dan mengoneksikan pada Allah dengan cara mendoakannya. Jadi ibu, bapak-bapak, tekniknya bagaimana? Yang praktis. Kalau kita mau beraktivitas, sebelum beraktivitas harus berkecamuk jiwa kita ini. Ngobrolin semua pada Allah. Contoh nih, contoh ya. Saya sebelum kesini udah di WA sama Pak Rifai ya, Pak Irfan ya. Oh. ya. Udah di WA sama pengurus gitu ya. Nah, itu saya langsung ya Allah. Kalau saya cuman WA, ada nggak jadwalnya? Oh, enggak, berarti bisa. Cuman itu aja apa manfaatnya? Nggak ada. Tapi kalau waktu itu langsung, ya Allah, jadikan ini wahan silaturahim setahun sekali ya Allah. Misalnya, ya Allah, jadikan kebaikan apa yang saya sampaikan ya Allah. Buka pintu hati ini, jamaah ya, yang ada di Musola Al-Ikhlas ini, Gria Pesona Ciputat ini ya Allah. Buka pintu hati agar bisa menjalankan. Ini adalah ihsan ya Allah. Ini untuk menjadi kekasihmu ya Allah. Gak usah diucap tuh, di dalam hati. Itu sebelum. Nah, sebelum ketemu kan. Nah, setelah ketemu ini kita ngobrol, saya menerangkan hati ini bisa Pak. Ketika kita sedang ngobrol begini, hati kita itu mendoakan orang-orang yang ada di sini, semuanya mendoakan. Padahal mulut kita ngomong lain, hati kita bisa berdoa. Itu ya. Jadi sebelum, sedang, dan yang terakhir sesudah. Setelah pulang dari acara ini, nggak usah ngomong, nggak usah komentar, hatinya aja yang komentar. Ya Allah, itu ajaranmu ya Allah. Mudahkan hatiku untuk selalu mengkoneksikan semuanya padamu ya Allah. Dan mudahkan hatiku untuk mendoakan siapapun, termasuk orang-orang yang pernah menyakiti saya ya Allah. Mendoakan kebaikan untuk mereka ya Allah. Dalam hati aja. Nanti kita berjalan nih ke kantor, lihat orang yang sepuh, persis ayah almarhum ayah kita, langsung Masya Allah. Kita langsung jadi ingat orang tua kita. Bacakan Fatihah, minta ampun Allah maghfirlahu warhamhu wa'afi wa'afwan. Sambil ingat kebaikan-kebaikan beliau, kita juga doakan orang yang persis orang tua kita tadi. Ya Allah, panjangkan umurnya, sehatkan. Padahal kita nggak kenal dia, kita nggak ketemu juga baru itu. Setelah itu mungkin nggak ketemu lagi. Padahal apa? Allah pertemukan kita dengan makhluknya Allah agar kita ingat terus padanya. Bisa jadi itu pertemuan terakhir kita sepanjang hidup kita dengan dia. Di pasar, di jalan. Bisa jadi gak akan ketemu lagi nanti di surga. Dan itu diperkuat oleh hadis Nabi. Banyak nanti orang yang kaget Bapak Ibu. Amalanku gak begitu banyak, tapi kenapa pahala yang Allah berikan di surga begitu banyak?
Ternyata dia adalah orang yang banyak berdoa. Di dunia nggak dikabulin, tapi di akhirat diganti sama Allah dengan karunia yang luar biasa. Jadi bapak-bapak, boleh mulut kita diam, ibu-ibu, boleh kita lihat orang komentar, tapi jangan hanya komentar, berhenti dalam hati kita, ungkapin lagi dengan doa. Karena itu yang disebut ma'iyatullah, bersama dengan Allah. Itu resiko kita menjadi muhsin, resiko naik level dari muttaqun menjadi muhsinun. Untuk apa kita berbagi tapi hati kita grundel? Dan itu yang terjadi pada Abu Bakar, diingetin oleh Allah, ya, karena dia bantu Mistah, sepupunya bantu terus. Ternyata ada hadisul ifki, Aisyah anaknya Abu Bakar difitnah, Mistah salah satu penyebar fitnah. Hatinya ngomong, kalau gitu aku nggak akan bantu lagi ke Mistah. Ditegur sama Allah, kamu kok begitu? Kamu tahu nggak? Mau nggak aku kabarkan bahwa Allah mau mengampuni kamu jika kamu tetap bersabar dengan kelakuan dia. Coba, siapa yang nggak suka diampuni oleh Allah? Siapa nggak suka dibersamai oleh Allah? Cukup sederhana Bapak Ibu, adik-adik semua. Koneksikan semua yang kita indrani kepada Allah dan lanjutkan dengan doa kebaikan untuk dia. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya kira jelas ya. Boleh ada pertanyaan, monggo? Oke, bapak-bapak, ibu-ibu, ya semua, barangkali ini kita masuk sesi tanya jawab ya, dari rangkaian tadi disampaikan sebelumnya agenda Nuzul Quran malam ini. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Bapak monggo. Ya, materinya dari apa yang tadi sudah disampaikan atau boleh yang lain? Boleh. Oh ya, boleh. Jadi dari materi yang sudah disampaikan atau materi yang lain, barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan bapak-bapak, ibu. Gak ada ya. Ibu ada Bu, monggo. Oh gak ada, udah paham berarti. Tinggal eksekusi. Ada yang mau disampaikan atau bapak-bapak? Monggo. Pak. Pak Pai, monggo. Oh gak usah ya, gak terdengar. Monggo Pak Pai. Kalau mengkoneksikan semua yang kita bisa, ya, kalau hal yang mungkin kita masih bisa, ya. Tapi kalau hal yang agak buruk atau yang merugikan kita ini kan agak repot. Contohnya misalnya gini, kita didolimi misalnya. Oh iya. Gitu. Kerugian kita banyak misalnya. Nah, sementara kita mau mendoakan kebaikan, rasanya kan enak banget sih. Oh iya. Kita mau aja ya. Kita mendoakan ya dia dibahas lah. Betul. Gitu. Iya. Biar dia dapat pelajaran dari situ. Iya. Itu kayak tantangannya itu tadi. Caranya bagaimana gitu ya untuk bagus. Begini, dalam Ali Imran 159 tadi disebutkan fabima rahmatin minallahi talahum walaupun tafaddan walidal qalbi lam fadu min khaulik fa'fu anhu. Perintah Allah, fa'fu anhu, maafin. Jadi kesalahan apapun yang dilakukan oleh orang terhadap kita, bagi orang yang mau menjadi kekasih Allah, bagi orang yang akan dihapuskan duka nestapa dalam jiwanya, tidak ada cara lain kecuali fa'fu anhu, maafin. Kenapa? Kita ma'iyatullah kok. Allah bersama kita. Allah tahu kalau dia lagi dolimin kita. Allah ingin uji kesabaran kita. Jadi kalau kita sedang didolimin orang, kita langsung ya Allah terima kasih ya Allah. Ini ujian kesabaran bagiku. Ampuni dia ya Allah. Coba. Itu yang dilakukan Nabi. Di mana? Di Taif. Di mana? Ketika hadapan dengan Suraqah. Di mana? Ketika memaafkan Abu Jahal, Abu Lahab, nggak ada dendam di hati Nabi, nggak ada kesedihan di hati Nabi, ya kecuali pemahaman dengan fa'fu anhum, maafin mereka. Itu belum cukup. Kalau ingin menjadi kekasih Allah, nggak akan susah. Loh, janji Allah tadi apa? Kekasih Allah. Kalau kita lakukan itu, kita akan dihilangkan dari khaufun. Ya, walahum yahzanun, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak akan ada rasa sedih, takut ya khauf,
dan sedih, nggak akan sedih. Tuh. Nggak akan takut. Kalau sedih, kalau takut hanya beberapa detik manusiawi, lumrah, tapi nggak lama. Cepat sekali dia. Langsung fa'fu anhum, langsung memaafkan. Wastaghfir lahum, minta ampun pada Allah untuk dia loh. Itu ayatnya. Wastaghfir lahum, mintakan ampun mereka pada Allah. Setelah itu apa? Wasyawirhum fil amr, jalin komunikasi terus, jangan diputus. Meskipun dia pernah nyakitin kita, meskipun dia mendolimi kita, dia mencaci maki kita, dia menghina kita di depan banyak umum, di banyak orang umum ya. Gitu, di depan publik misalnya, ya itu. Jadi fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum, maafin, minta ampunkan pada Allah dan terus jalin komunikasi dengan dia, jangan putus silaturahim. Kok enak, dia udah merugikan kita loh, kita mau jadi kekasih Allah, pilih yang mana? Pilih hanya menuruti emosi tapi nggak jadi kekasih Allah, atau kita ikuti perintah Allah dan kita menjadi kekasih Allah? Nah, kalau normal kita yang pilih kekasih Allah, normal. Kalau kita tidak mampu, berarti ada yang tidak normal dalam hidup kita. Berarti mutakunnya belum muhsinun, belum naik level, baru takwa doang. Padahal Nabi Muhammad itu bisa dicontoh. Yang tidak bisa dicontoh kewahyuan saja, masalah wahyu, masalah perilaku nggak bisa dicontoh. Bisa dicontoh, yang beda hanya kualitas saja. Kalau Rasul cepat langsung memaafkan, kalau kita mungkin perlu waktu, tapi jangan lama-lama, ya beberapa detik lah, gitu ya. Karena koneksinya biasanya kan mata indera langsung diproses, di saraf-saraf kita, di akal kita, masuk ke hati kita, baru kita proses. Itu kelamaan. Karena akhlak itu dalam kajian Islam itu refleks. Akhlak itu refleks. Kalau etika, kalau di sini sopan santunnya gimana ya? Adatnya begini, itu etika. Tapi akhlak refleks. Meskipun di barat etikanya lain jenis, kumpul satu kamar, nggak apa-apa etikanya di sana. Tapi karena kita punya akhlak Islam, ya nggak mau. Meskipun dingin etikanya minum alkohol, minum khamr, minuman alkohol karena pengen menghangatkan tubuh, tapi kalau akhlaknya Islam, ya nggak mau. Refleks, nggak perlu mikir dulu, udah refleks, udah menyatu. Kalau tahu ada yang mendolimi kita, menganiaya kita, langsung refleks. Allah tahu, Allah sedang lihat, Allah sedang uji kesabaran kita, dan Allah menantang. Lo mau nggak jadi kekasihku? Itu. Kalau mau, maafin dia. Kalau mau, doain dia. Kalau mau, jangan terpengaruh dengan kata-kata dia. Tetaplah menjaga silaturahim. Jangan buat barrier yang memisahkan kita dengan dia. Makanya itu yang dilakukan Rasulullah, Pak. Sampai Rasulullah itu benar-benar Masya Allah, musuhnya aja hatinya terpaut. Jadi kalau sama Nabi beraninya kalau perang aja. Kalau face to face, one by one, nggak berani. Karena akhlaknya Nabi luar biasa. Ya. Pernah kan? Siapa Pak? Fir'aunnya zaman Nabi siapa namanya? Siapa Bu? Fir'aunnya zaman Nabi itu siapa? Yang kejamnya luar biasa, punya power, punya kekuasaan. Abu Jahal. Abu Jahal itu Masya Allah, nggak berani one by one dengan Nabi, face to face nggak berani dia. Ya. Buktinya apa? Mau mencelakai Nabi, ngundang orang-orang seluruh kabilah, anak-anak muda yang gagah-gagah, yang pinter-pinter perang, disuruh bawa pedang yang paling tajam, ngepung rumahnya Ali bin Abi Thalib ya, waktu itu yang mau hijrah ditemenin Ali, suruh dikepung apa? Jangan tidur, tunggu Muhammad keluar, cincang dia. Ngerahkan banyak orang, sendiri gak berani. Kenapa? Karena mentalitasnya Rasulullah memaafkan, mendoakan dan terus menjalin silaturahim. Masya Allah, dahsyat itu Pak. Nah, alhamdulillah saya juga pernah mengalami meskipun tidak sedahsyat Rasul. Jadi saya pernah ya dalam tanda kutip dipermalukan di depan dosen dan mahasiswa di masjid di mana saya menjadi sekretaris DKM ya, dan yang mohon maaf ya, kalau orang bilang mempermalukan saya, tapi saya bilang Allah sedang memuliakan saya. Saat itu langsung saya bisa, alhamdulillah, saat itu langsung saya bisa puter tuh jalan. Kebanyakan orang berpikir saya terhina,
Justru kebalikannya, saya sedang dimuliakan Allah. Begitu Pak caranya. Alhamdulillah. Terus habis itu tetap tinggal ngobrol biasa. Bahkan saya minta pertimbangan, gimana Ustadz? Ya senior saya gitu. Apa yang salah dengan kultum saya gitu. Gitulah. Ya. Tapi alhamdulillah. Ya. Meskipun memang orangnya beliau agak unik, tapi alhamdulillah justru alhamdulillah lolos lah gitu ya. Padahal banyak dosen mahasiswa yang menyaksikan peristiwa itu, ya, dan nggak masalah, ya. Bahkan 1 bulan setelah itu, Bapak Ibu, Pak Rektor, ya, saya ditelepon koordinator dosen agama, dibilang Ustaz, antum ngomong apa kultum apa di masjid, kok jadi pembahasan rektor? Masya Allah, sampai segitunya ternyata beliau melaporkan lagi, nggak terima, dalam tanda kutip ya, ini saya pakai istilah umum biar bisa dipahami, nggak terima beliau mempermalukan saya di masjid, tapi melaporkan di rektor. Loh, Masya Allah, gara-gara kultum saya. Jadi ternyata kultum bisa membuat orang marah Pak ya. Semoga ini enggak ya, gitu. Nah, setelah itu saya WA Pak Rektor, saya jelaskan begini-begini, saya kultumnya ini, tujuannya ini, materinya ini, sampai berapa kali saya kultum, pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai ke-7 kalau nggak salah, saya terangkan semuanya. Apa jawaban Rektor? Malam saya WA, pagi sebelum subuh beliau bilang, ini hanya kesalahpahaman, lanjutkan. Nah, sederhana, Allahu Akbar. Bahkan saya malah diminta menjadi pembicara di acara Nuzulul Quran oleh beliau. Dan habis saya ceramah, beliau bilang bagus, dan beliau pengen ngobrol banyak dengan saya. Ya karena beliau sibuk ya, jadi nggak sempat lagi. Itu. Jadi wait and see Bapak Ibu. Tunggu dan lihat. Allah sedang memuliakan kita. Caranya seperti itu. Berat memang, tapi ingat waliullah loh. Janjinya kekasih Allah loh. Kalau kita mampu, yes, you're right. Kamu berhak untuk menjadi kekasihnya Allah. Jadi kalau kita berat banget Ustaz ini, mau maafin berat banget. Ingat, kekasih Allah itu nggak sembarangan, memang berat. Ya, tapi kalau kita buat ringan, ya nggak akan berat. Ya maafin aja lah, ngapain sih? Kita nyimpen sakit di dalam hati kita. Doain aja, wong doa yang kita ucapkan untuk orang lain tuh baliknya juga ke diri kita. Mamin abdin muslimin yad'u li akhi bidharil ghaib ila qalal malaku wala kami muslim. Tidak ada seorang yang mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan orang tersebut, kecuali malaikat datang mendoakan wala kami muslim, kamu dapat hal yang sama. Jadi kalau kita Bapak Ibu ingin doa kita mustajab, kita sering-sering doain orang. Ya, karena langsung malaikat mendoakan kita. Doa malaikat tak terhijab, doa kita seringkali terhijab. Itulah kurang lebihnya. Gitu ya, Pak Irfan ya. Ya, insyaallah. Jadi insya Allah nggak sulit kok. Ya, sudah 9:30, ibu-ibu udah bisa ya. Dan ibu-ibu lebih susah lagi loh Pak. Ngamalin ini ibu-ibu lebih susah lagi. Iya. Nah nanti kita prakteknya itu Pak ya. Nah, biasakan koneksikan dengan Allah. Bangun tidur, ibu bapak yang pertama kali dilihat apa Pak? Bu, HP atau suami? HP ya. Kata guru saya itu kalau bangun tidur pasti saya langsung mencari istri saya. Saya nggak cari HP. Ya, saya langsung lihat istri saya, cari istri saya. Kenapa? Karena HP-nya di bawah dia. Masya Allah, gitu ya. Nanti Bapak Ibu misalkan biasanya kan bapak-bapak itu biasanya tidurnya paling belakang, bangunnya paling dulu. Betul ya Pak ya? Betul ya? Terbalik ya Bu? Terbalik ya? Nah kalau itu misalkan istri kita udah tidur, anak kita udah tidur, pandangin wajahnya itu, doain ya Allah, dalam hati aja, ya Allah. Bapak Ibu begini, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, inna asla du'ai min qalbi walisan tabi'un lil qalbi. Aslinya doa itu di dalam hati. Lisan ini hanya mengikuti kata hati. Kalau ada lisannya berdoa, hatinya ingkar, doa enggak itu? Enggak, dia pura-pura, dia bohong, dia dusta. Kalau bahasa ekstrimnya munafik.
Jadi hati itu Masya Allah, Allah sampaikan fuad, aktivitas hati. Ya, kalau qalb sifatnya berbolak-balik, Masya Allah. Jadi nanti bapak-bapak sebelum tidur lihat istrinya, anaknya pada tidur, udah pules, doakan, ya Allah, bersamai kami semua nanti di surgamu ya Allah, bersamakan kami ya Allah. Ya, kalau lihat anak-anak ini, ya saya dulukan ya Allah, kau cabut ya Allah. Jangan sampai istri saya kasihan nanti anak-anak kalau ya, istri yang duluan kau cabut. Misalkan itu ngobrol sama Allah, boleh kok begitu, nggak dilarang kok. Jangan malah dibalik. Kalau cabut istri saya duluan ya Allah. Jangan saya. Biar bisa nyari lagi ya Allah gitu kan. Ya Allah. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi dialogkan coba, dialogkan dan ingat, latihlah tanpa bersuara. Latihlah, itu harus latih Bapak Ibu. Ya. Nanti jalan lihat orang langsung ya Allah, orang ini ya Allah. Komentari dengan doa. Jangan ya Allah, ini ibu-ibu ikut pengajian gak matching banget sih antara kerudung dan jilbabnya, antara kerudung dan bajunya dan ini dressnya, malah kita sibuk ngurusin gak matchingnya dia. Harusnya apa? Sibuk doain dia, ya Allah, kau buat tidak matching ini agar aku perhatian ke dia untuk mendoakan dia ya Allah. Berikan kebaikan padanya ya Allah, mudahkan rezekinya ya Allah, ya jaga kata-katanya ya Allah. Itu dalam hati aja, nggak usah bersuara. Kayak Aisyah radhiyallahu anha. Dan Bapak Ibu akan merasakan suatu saat ibu bapak jalan naik motor atau naik mobil, kemudian melihat fenomena di jalan dengan berbagai macam fenomenanya, Bapak Ibu langsung banyak berdoa. Nanti dia terasa tiba-tiba air mata itu menggenang Bapak Ibu di pelupuk mata kita. Dan ketika itu terjadi, ingat, ketika itu terjadi, maka hadis Nabi mengingatkan kita, sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah, di mana tidak ada naungan selain naungannya Allah. Yang pertama Imam Adil, dan yang ketujuh adalah rajulun dzakarallah khalian fafadat ainahu. Orang yang mengingat Allah dalam kesendirian. Kapan itu? Ketika kita berdiri sendiri, ketika kita nggak ngomong, itu kesendirian kita dengan Allah. Fafadat ainahu, kemudian menggenang air mata di mata kita. Kita dapat tiket dinaungi Allah, di mana tidak ada naungan selain naungannya Allah. Karena kita waliullah, kekasihnya Allah. Nggak mahal ternyata Pak ya. Nggak perlu biaya Pak, Bu. Nggak perlu biaya. Hati kita aktifin terus untuk koneksi terus pada Allah dan terus berdoa. Terus berdoa dalam hati. Terus berdoa. Ya. Kalau ada sesuatu misalkan, ya Allah, dia seksi banget ya Allah, maco, six pack. Tak coba kalau suamiku kayak dia, nggak gendut ya Allah, ya misalkan. Nah itu boleh, tapi sambungkan dengan Allah. Astaghfirullahaladzim, belum tentu dia baik untukku ya Allah. Ampuni aku ya Allah, jaga dia ya Allah, jangan sampai ketampanannya, kegagahannya membuat fitnah bagi dia dan keluarganya ya Allah. Kita nggak kenal dia, kita ketemuan cuma sekelas aja. Ingat, Rabbana ma khalaqta hadza batilah, yang Allah takdirkan atas kita ketemu dia itu siapa kita juga tahu, hanya sekejap itu sebenarnya Allah ingin jadikan makhluknya sebagai konektor untuk menyambungkan kita kepada Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga bisa dipahami, mohon maaf kalau terlalu lama ya. Dan ini mudah dipraktekkan. Saya sangat berharap Bapak Ibu semuanya, adik-adik semuanya menerapkan ini ya, dan sampaikan ke orang lain ya. Nanti rasakan bahwa kita akan la khaufun alaihim walahum yahzanun, akan diselamatkan oleh Allah dari rasa takut dan rasa sedih apapun modelnya. Kenapa? Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah selalu bersamai orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.